Di setiap sudut kota selalu ada cerita, dari gedung-gedung yang tinggi sampai detail kecil yang sering kita lewati begitu saja. Terkadang ingin mendokumentasikan tetapi terhalang dengan kemampuan. Untuk mengambil langkah berikutnya untuk meningkatkan kemampuan menjadi agak berat, terutama bagi yang pertama kali memulai fotografi. Terus melatih mata untuk selalu memotret adalah keterampilan yang sangat diperlukan. Hanya kalian yang bisa menguasainya. Tetapi saya akan mencoba sedikit membantu dengan video ini. Terkadang sebelum memotret, kita merasa kebingungan harus memulainya dari mana. Biasanya, aku memulainya dengan memotret gedung-gedung atau rumah-rumah yang ada di sekitar. Dengan begitu, akan menambah kepekaan untuk mengabadikan berbagai elemen yang ada. Karena elemen-elemen yang ada pada bangunan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari setiap cahaya yang jatuh ke detail bangunan akan membuat bayangan yang unik. Kalau perlu bisa dilakukan di wilayah terdekat yang terdapat gedung-gedung tinggi atau rumah tua. Biasanya pada gedung tua atau rumah-rumah tua memiliki keunikan tersendiri. Seperti pada jendela, pada pintunya, kemudian pada ornamennya. Jika beruntung, terkadang di gedung tua pada interiornya masih mempertahankan material lama seperti ubin kunci yang biasanya ditemui. Sebelum memulai fotografi, mencari referensi visual seperti di Instagram atau Pinterest sangatlah berguna nantinya. Menurutku, dengan mengamati seniman fotografi di Indonesia maupun luar negeri, nantinya sangatlah berguna untuk melatih mata kita untuk melihat pola simetri, geometri, pola berulang pada objek, serta bagaimana cahaya berinteraksi dengan bangunan. Referensi bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk memberi arah kita nantinya. Memotret dengan menggunakan lensa lebar sekitar 14 mm sampai 17 mm. Di sini saya menggunakan lensa keluaran Olympus dengan sensor micro four thirds, yang dimana focal length tersebut setara dengan 28 sampai 35 mm di kamera full frame. Dengan menggunakan focal length lebar, kita dapat menangkap gambar keseluruhan bangunan. Tetapi resikonya di beberapa lensa ada distorsi, sehingga kita perlu mengkoreksinya kembali. Setelah memotret, biasanya aku mengkoreksinya kembali di Affinity. Di sini saya akan mencontohkan sedikit bagaimana saya mengkoreksinya di software Affinity. Yang pertama, saya akan memilih bagian develop picture. Kemudian pada bagian bar ini, saya akan pilih correct lens distortion. Terdapat pilihan manual dan auto. Di sana kita bisa mengkoreksinya sesuai yang kita harapkan. Menggunakan bukaan kecil di atas f5,6 sampai f11 membuat gambar depth of field-nya semakin luas, sehingga pada bagian belakang objek tidak terlalu blur atau soft, dan kemudian pada jarak fokusnya juga semakin luas. Untuk memudahkan, biasanya aku menggunakan
komposisi vertikal, horizontal, dan bentuk berulang. Pada komposisi leading lens, hasil tangkapan bisa mengarahkan mata penonton masuk ke dalam frame. Sementara simetri dapat memberikan kesan rapi dan elegan. Jika ingin mengambil gambar keseluruhan, bangunan komposisi simetri sangatlah cocok untuk digunakan untuk memotret. Sedikit tips yang saya sampaikan tadi tidak menyimpulkan keseluruhan dari aspek fotografi, dan selalu melatih mata untuk peka terhadap momen merupakan salah satu cara melangkah ke tahap berikutnya dalam bidang fotografi.